Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Abdillah Adif. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya ingin memberikan sedikit video pembelajaran mengenai akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai makhluk Allah, manusia memiliki dua unsur di dalam dirinya, yakni jasmani dan rohani. Seperti yang kita ketahui, jasmani adalah bagian dari manusia yang tampak dari luar, sedangkan rohani adalah bagian tubuh manusia yang tampak dari dalam. Selain jasmani dan rohani, manusia juga diberikan oleh Allah potensi seperti akal, pikiran, dan juga nafsu yang dapat menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Pernyataan-pernyataan yang di atas tadi adalah menjadi dasar bagi manusia untuk menjaga hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan potensi-potensi tersebut di dalam tubuh manusia. Maka, sebagai manusia, hendaklah kita membalas apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Hal itulah yang disebut sebagai akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membalas dan untuk menjaga segala hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada beberapa cara. Di sini saya akan memberikan beberapa cara agar kita dapat dikatakan berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun cara-caranya ialah: yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa dan tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua ialah bertakwa. Secara sederhana, takwa diartikan sebagai rasa takut. Takut untuk meninggalkan segala perintah Allah dan takut melaksanakan segala larangannya. Dengan adanya hal itu, maka kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan itu semua pastinya demi kebaikan kita. Adapun yang ketiga ialah bersyukur atas nikmat ataupun atas segala sesuatu yang kita peroleh. Sikap syukur nikmat merupakan manifestasi akhlak terhadap Allah, karena manusia tidak akan pernah mengupat atau marah pada Allah atas segala apapun yang diperolehnya. Jadi, apapun yang kita peroleh, maka haruslah kita bersyukur. Sebagai manusia, pasti Allah akan memberikan cobaan-cobaan kepada kita, yang pastinya adalah fungsinya untuk memperbaiki diri manusia itu sendiri. Adapun yang keempat adalah cinta dan ridho. Cinta adalah fitrah yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Cinta yang utama adalah cinta yang harus kita tujukan kepada Allah semata, tidak untuk siapapun, hanya Allah. Yang kelima adalah tawakal. Tawakal itu adalah membebaskan hati dari segala ketergantungan kepada selain Allah dan menyerahkan keputusan segala sesuatunya hanya kepadanya. Jadi, kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu. Kita tidak boleh meyakini hal-hal lain. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang wajib kita yakini. Dengan kita meyakini hal-hal yang seperti di atas dan mengerjakannya, maka kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dapat dikatakan sebagai manusia yang berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya dan untuk para penonton sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada kesalahan juga saya mohon maaf. Tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.